Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya Abdul Halim Faiz Akil, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam administrasi pendidikan untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan. Yang mana tujuan pembahasan pada kali ini pertama, untuk mengetahui arti komunikasi sendiri. Kedua, untuk mengetahui tujuan dan unsur-unsur komunikasi. Untuk mengetahui fungsi-fungsi komunikasi dan untuk mengetahui efektivitas proses komunikasi dalam manajemen pendidikan. Pengertian komunikasi sendiri, yang mana kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu kata depan yang berarti dengan dan bersama dengan, dan unus yaitu kata bilangan yang berarti satu. Dari kedua kata tersebut, yakni cum dan unus, itu terbentuk kata benda yang dalam bahasa Inggris menjadi communion dan berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, dan hubungan. Komunikasi ialah hubungan dua arah manusia dengan menggunakan bahasa atau penyampaian dan penerimaan pesan atau berita antara dua pihak atau dua orang lebih sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Unsur komunikasi di antaranya yakni harus ada suatu sumber, yaitu secara komunikator yang mempunyai sejumlah kebutuhan, ide, informasi untuk diberikan. Yang kedua, harus ada suatu maksud yang hendak dicapai, yang umumnya bisa dinyatakan dalam kata-kata pembuatan yang oleh komunikasi diharapkan akan dicapai. Yang ketiga, suatu berita dalam suatu bentuk diperlukan untuk menyatakan fakta, perasaan, atau ide yang dimaksud untuk membangkitkan respon di pihak orang-orang kepada siapa berita itu dituju. Yang keempat, harus ada suatu saluran yang menghubungkan sumber data dengan penerima berita. Yang terakhir ialah harus ada penerima berita. Akhirnya harus ada umpan balik atau respon dari pihak penerima. Terus untuk selanjutnya terkait fungsi-fungsi komunikasi, menurut Maman Ukas bahwasanya fungsi komunikasi diantaranya sebagai berikut, yakni informasi, fungsi komando akan perintah, fungsi mempengaruhi dan penyaluran, dan fungsi integrasi. Terus poin selanjutnya, efektivitas proses komunikasi. Menurut Marsetio Donosepotro mengemukakan bahwa dalam proses komunikasi ada beberapa ketentuan, antara lain: 1. Komunikasi mempunyai suatu maksud, maka suatu mesej atau stimulus selalu dituju kepada sekumpulan orang tertentu. Ini disebut penerima yang tertentu. Yang kedua, komunikator berkeinginan menimbulkan suatu respon kepada penerima yang sesuai dengan maksud yang dibawakan oleh mesej atau stimulus tertentu. Yang ketiga, suatu komunikasi dinyatakan berhasil jika respon yang timbul pada penerima sesuai dengan maksud komunikasi. Dalam prosesnya, bahwa komunikasi merupakan suatu proses sosial untuk
mentransmisikan atau menyampaikan perasaan atau informasi baik yang berupa ide-ide atau gagasan dalam rangka mempengaruhi orang lain. Agar komunikasi berjalan dengan efektif, komunikator hendaknya mampu mengatur aliran pemberitaan ketiga arah, yakni ke bawah, ke atas, ke samping, atau mendekat. Dalam struktur komunikasi harus adanya suatu jaminan informasi dan pikiran-pikiran akan mengalir bebas di semua arah yang diperlukan, baik itu ke bawah, ke atas, dan ke samping. Satu saluran komunikasi formal tertentu atau lebih dari setiap personal atau anggota adalah sangat perlu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf, karena sejatinya yang benar, kebenaran itu hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.